ya, semuanya gairah, semuanya semangat. Karena saya percaya firman Tuhan akan disampaikan dan akan memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Amin saudara. Saudara mau terima lawatan Tuhan pagi hari ini? Amin. Pagi hari ini saudara kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan yang membutuhkan hati kita untuk terbuka. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mau berkarya di dalam kehidupan kita semuanya. Kita nggak mau jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Kita mau jadi pribadi-pribadi yang menjadi gudang berkatnya Tuhan. Halo. Amin. Anda mau jadi gudang berkatnya Tuhan? Nih gudang berkatnya Tuhan. Amin saudara. Amin. Ini gudang berkatnya Tuhan saudara. Hidupmu dan hidupku. Amin. Anda adalah gudang berkatnya Allah. Yuk katakan sama-sama, saya gudang berkatnya Tuhan. Gudang berkatnya Tuhan. Amin saudara. Ini loh gudang berkatnya Tuhan. Ini loh gudang berkatnya Tuhan. Amin. Ya, kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita ada di minggu ketiga bulan ini saudara. Ya, victory, kemenangan dicermin. Patahkan siklus dan hidup dalam berkat. Ngapain sih ngomongin tentang berkat terus mungkin ada orang sih ngomong gereja keluarga Allah ngomong berkat terus karena itulah adalah perbuatan tangan yang Tuhan kerjakan buat di dalam kehidupan kita. Kita mau jadi anak Tuhan yang diberkati, yang menjadi saksinya Tuhan, yang menjadi berkat buat sesama kita, menjadi berkat buat sekeliling kita. Amin saudara. Ya, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan saudara kita sebentar lagi tahun baru. Tinggal berapa minggu ya? 6 mingguan kalau nggak salah kita ada di tahun 2025. Kalau saudara diminta untuk bersaksi, pastikan saudara punya kesaksian yang hebat, yang luar biasa. Amin. Perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan buat kehidupan Anda. Kalau ada di antara saudara masih belum merasakan mungkin, belum mengalami, yuk saudara berdoa sama Tuhan. Amin saudara, kita mau berpindah dari tahun 2025 ke tahun 2026 dengan tari-tarian, dengan sorak-sorai. Amin. Amin saudara. Ya firman Tuhan ini nyata. Firman Tuhan itu nyata, janjinya luar biasa. Amin saudara, alami kemenangan yang nyata bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap kita kalau saudara dikasih mic, ayo kesaksian. Semuanya giliran kasih kesaksian tentang betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Amin saudara. Ya, pastikan jangan ketika mic ini dikasihkan saudara masih bingung. Aduh aku rasanya biasa-biasa tuh loh. Orang ngalamin sing luar biasa. Saudara, pastikan Anda mengalami hal yang luar biasa. Amin, di tahun 2025. Halo? Amin. Kalau Anda belum mengalami ini, yuk berdoa. Amin, saudara berdoa siang dan malam. Ambil waktu puasa. Dengan satu prinsip, aku mau mengakhiri tahun 2025 ini. Dengan sorak-sorai kemenangan. Dengan tari-tarian. Amin saudara. Ya, yuk alami. Saya pun pingin, saya pun rindu. Anda pun yuk punya keinginan yang sama. Tahun 2025 bukan tahun ratapan. Ratapannya bukan ratapan kesedihan, tapi ratapan menangis. Karena sukacita Tuhan menjawab begitu banyak doa-doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tahun 2025 adalah tahun tangisan sukacita kemenangan. Tahun jawaban doa. Amin. Ya. Amin saudara. Yuk kita pingin ngalamin hal yang besar. Kita anaknya Tuhan kok. Amin saudara, kita mau hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang kutuk. Hari ini kita mau belajar mengenai patahkan siklus yang negatif. Dan hidup di dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Orang biasanya takut saudara dengan kutuk. Betul enggak?
Ya toh? Awas lo, hati-hati lo. Orang yang segede apapun kalau dia ngomong, hati-hati lo. Bok dikutuk. Biasanya orang itu jadi takut. Betul apa betul saudara? Betul? Ya, karena kutuk apa sih saudara? Kutuk adalah apa saudara? Kutuk itu biasanya mendatangkan bencana, mendatangkan kegelapan, mendatangkan musibah dalam hidup kita dan keluarga kita. Kutuk artinya sebuah hukuman atau sanksi yang diberikan Tuhan karena apa saudara? Karena dosa yang dilakukan oleh kita. Karena itu sebagai anak Tuhan kita harus memperhatikan betul saudara. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan rajin ke gereja hari Minggu tapi masih hidup di dalam kubangan dosa. Halo? Kalau saudara pada pagi hari ini datang ke gereja ini, yuk saudara kalau engkau tahu bahwa hidupmu masih terikat dengan dosa. Dan kau mungkin merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari ikatan dosa. Ada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Semuanya katakan amin. Ada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Supaya hidup kita dilepaskan, dibebaskan dari semua belenggu, dari semua ikatan dosa dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, bukan ada di dalam kutuk. Amin. Amin saudara. Orang segede apapun, segagah apapun, kalau wis diomongi, hati-hati loh mbok dikutuk. Biasanya hatinya ciut. Betul ya saudara? Karena takut. Nah, kita saudara minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa saudara? Say no, berkata apa saudara? Tidak. Karena kata-kata tidak ini memberikan kemenangan yang sejati, kekuatan yang sejati buat kita. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang berani berkata tidak. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau memiliki tekad yang bulat saudara. Untuk kita tidak melakukan dosa. Dosa apa? Dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa ketidakjujuran. Amin saudara. Dalam usaha kita seringkali mungkin dalam bisnis kita. Seringkali kita tipu sana, tipu sini. Mungkin tipu-tipunya mungkin hanya hal kecil. Banyak orang yang berprinsip, oh kalau orang Lomboni langat cuane, gitu ya. Kalau enggak bohong, kapan aku sugih? Gitu ya saudara. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata itu. Sehingga bisnisnya seringkali berbelok kanan kiri. Barang KW1, barang KW2 ngomongnya KW1. Dijualnya KW1. Padahal barangnya KW2. Jualnya KW1 ngomongnya ori. Karena pikirannya apa saudara supaya dapat cuannya lebih gede. Makan timbangan. Tahu makan timbangan ya? Bukan timbangan, bukan itu saudara. Makanya makan timbangan artinya apa saudara? Apa? Nyuri berat. Ya toh, ngomong beratnya cuma setengah gram, ngomongnya 1 gram. Beratnya cuma 9 on, ngomongnya 1 on lebih. Kita berpikirannya apa? Kalau enggak bohong-bohong dikit-dikit, gimana gue cepat kaya? Gimana? Saudara, kita mau belajar say no untuk dosa. Amin saudara, supaya hidup kita betul-betul bergantung sama Tuhan. Dan kehidupan kita betul-betul murni karena kita diangkat Tuhan itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena tipu-tipu kita. Amin. Yuk kita belajar saudara. Ya kita belajar. Minggu lalu kita belajar berkata tidak. Yuk kita tidak. Karena apa saudara? Tidak terhadap dosa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Dosa terhadap korupsi, dosa terhadap ketidakjujuran, kecurangan, dosa terhadap semua hal yang di dalamnya mengandung dosa. Semua dosa itu tidak dapat disembunyikan dari Tuhan. Memang dosa itu dapat disembunyikan dari orang-orang sekeliling kita.
dari suami, dari istri, orang-orang yang paling dekat. Tapi dosa tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Tuhan. Dari Tuhan. Amin saudara. Makanya kita perlu sekali Bapak Ibu semuanya, ayah ibu, papi mami di tempat ini. Kalau engkau sayang anak-anakmu, bertobatlah, jangan tabur kutuk ke dalam kehidupan anak-anakmu. Amin. Engkau harus bertobat dari segala dosamu sehingga anakmu tidak mengalami kutuk. Karena kutuk itu menurun kepada keturunan kita. Banyak orang tua mungkin yang egois, dia berpikir, ini hidupku. Ngapain ngurusin yang lain? Ya betul saudara. Tapi ingat, dosa kutuk itu saudara, itu menurun kepada keturunan kita. Amin. Karena itu kita harus hati-hati sekali dalam kehidupan kita. Stop berbuat dosa. Karena dapat menurunkan kutuk kepada anak-anak kita. Kasihan mereka kan saudara. Tapi kita harus taat kepada firman Tuhan agar anak-anak kita hidupnya diberkati. Semuanya katakan amin. Kita harus mematahkan rantai siklus negatif. Kita harus mematahkan siklus negatif dalam hidup kita. Apa sih yang dimaksud dengan siklus negatif saudara? Siklus negatif adalah suatu rangkaian kejadian yang buruk yang terjadi berulang-ulang. Kenapa kita harus mematahkan rantai siklus negatif dalam hidup kita saudara? Karena kita tahu bahwa kita memiliki masa depan yang luar biasa. Kita nggak mau hidupnya puter-puter saudara. Puter-puter karena apa saudara? Kejadian demi kejadian yang buruk yang menimpa kita. Karena itu kita perlu sekali menghancurkan siklus negatif ini. Siklus kegelapan, siklus musibah ini dalam hidup kita. Amin. Ya nanti saudara sharingkan bersama dengan komsel Anda masing-masing. Ya secara terbuka. Kalau saudara ini saudara alami, minta teman-teman di komsel Anda mendoakan Anda. Amin saudara. Ya, nah siklus adalah rangkaian peristiwa buruk yang terjadi terus-menerus, berulang-ulang, bahkan seperti ada polanya. Saudara kita nggak mau saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami peristiwa buruk. Yang apa saudara? Yang terus-menerus terjadi, yang berulang-ulang. Kita nggak mau kan? Betul apa betul saudara? Maunya kita mengalami kemuliaan yang satu, terus kepada kemuliaan yang lain. Mengalami kemenangan yang satu, terus mengalami kemenangan kedua ketika siklusnya bukan siklus negatif. Tapi siklusnya banyak berkat. Tapi siklusnya banyak mujizat. Tapi siklusnya banyak hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang Anda dan saya alami. Tapi kalau siklusnya muter-muter hanya apa saudara? Hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Kita tentunya nggak mau kan? Betul apa betul? Halo? Betul? Kita hanya mau dan saya percaya ini adalah rancangan Tuhan atas hidup kita. Terima yang baik, terima mujizat, terima banyak berkat, terima banjir mujizat. Sekarang diberkati, besok sudah diberkati lagi. Besok diberkati lagi. Besok diberkati lagi. Siklusnya betul-betul muter-muter hanya berkat, hanya anugerah, hanya kasih karunia, hanya double favor dalam hidup kita. Wow, ini hal yang luar biasa saudara. Amin. Kita lihat saudara di dalam Yeremia 2 ayat ke-7. Yeremia 2 ayat ke-7, tolong multimedia, aku lupa kemarin. Di FAYH. Di FAYH saudara. Tuhan itu Tuhan yang baik sekali. Katakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yuk katakan dengan suara yang keras. Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan lupa ini saudara. Tuhan Yesus itu baik sekali buat Anda dan buat saya. Amin. Yeremia 2 ayat ke-7 saudara di FAYH. Itu dikatakan luar biasa sekali.
Yuk 3, 2, 1 kita baca sama-sama. Aku membawa mereka ke tanah yang subur untuk menikmati hasilnya yang berlimpah-limpah dan segala yang baik. Amin saudara. Tuhan dikatakan aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buah dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Saudara, banyak orang berkata bahwa tahun ini tahun krisis. Tahun apa saudara? Tahun yang sulit dalam ekonomi, dalam apapun. Tetapi kita mau pegang firman Tuhan ini saudara. Yeremia 2 ayat ke-7 mengatakan apa saudara? Tuhan membawa kamu ke tanah yang subur. Tuhan membawa kita dari tahun ke tahun, apapun rema firman Tuhan yang diterima. Itu adalah untuk meneguhkan kita. Bahwa Tuhan itu selalu membawa Anda dan saya di tahun-tahun yang lalu. Bahkan tahun-tahun ke depan ini tanah yang subur. Tanah yang baik, tanah yang melimpah. Tanah yang luar biasa untuk Anda dan saya nikmati. Amin saudara. Ini yang dibawa Tuhan kepada kita semuanya. Amin saudara. Tapi apa saudara, tetapi ketika bangsa Israel masuk ke dalam tahun itu, ke tanah itu, yang mereka lakukan adalah apa saudara? Menajiskan. Jangan sampai kita menajiskan hidup kita dengan dosa. Amin. Jangan sampai Anda dan saya menajiskan rumah tangga kita dengan dosa. Halo. Jangan sampai Anda menajiskan diri Anda dengan dosa. Bisnis Anda, usaha Anda, kesehatan Anda dengan dosa. Amin. Amin saudara. Tapi betul-betul Anda berani berkata tidak terhadap dosa. Karena itu adalah kekuatan kita, kekuatan sejati. Ingat minggu lalu, khotbah minggu lalu. Katakan no. Karena itu adalah kekuatan sejatimu. Hari ini saya berdoa semua jemaat gereja kita ini dilawat Tuhan. Yang tahu dosa adalah Anda. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Anda datang ke gereja untuk dilawat Tuhan. Untuk apa? Bertobat. Untuk apa? Dibebaskan. Amin saudara. Dari segala macam ikatan dosa. Karena kita mau jadi pribadi yang menjadi gudang berkatnya Tuhan. Amin. Anda suka nggak suka, saya suka dengan kata-kata gudang. Saya mau keluargaku jadi gudang berkat. Amin saudara. Ya, saudara kita lihat ini saudara. Ya kita lihat saudara, pertama kita lihat kesaksian tentang pelepasan, pemulihan dan pemutusan kutuk keturunan. Ada seseorang yang memberikan kesaksian saudara. Dulu anaknya selalu bertengkar dengan orang tuanya. Anaknya gak bisa menghormati orang tuanya. Anaknya yang dikandungnya saudara, anak kandungnya ini gak bisa menghormati papa mamanya. Karena apa saudara, seringkali anak ini selalu memberontak terhadap orang tuanya. Gak taat sama orang tuanya, selalu bertengkar, selalu dalam bahasanya selalu padu. Tahu saudara padu? Selalu apa ya? Padu bahasa Indonesia. Ya selalu padu lah, selalu cekcok lah, selalu ribut lah. Selalu marah-marah sama orang tuanya. Sampai akhirnya anak ini bertobat saudara. Sampai anak ini didoakan dan belenggu yang mengikatnya itu dibebaskan. Ternyata dia bisa menerima orang tuanya. Dia bisa rekonsiliasi dengan orang tuanya. Dan ternyata ditanya, kenapa sih kamu ribut terus? Papa mamanya ditanya, kenapa sih? Ya nak, karena kamu dulu itu adalah anak yang tertolak. Ketika kamu ada di dalam kandungan mama, kamu itu semestinya digugurkan. Dan bukan hanya itu lagi saja saudara, kakek neneknya adalah orang-orang yang terikat dengan kutuk perjinahan, perselingkuhan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Saudara ingat,
anak ini mengalami siklus, keluarga ini mengalami siklus yang negatif. Kita nggak mau ngalamin ini tentunya saudara. Kita mau jadi orang-orang yang hidupnya dimerdekakan. Amin saudara. Dan kita contohnya lagi saudara. Ya ada orang yang hidupnya selalu gagal. Gagal terus di tempat kerja A gagal. Bisnis A gagal, bisnis B gagal. Bisnis C juga gagal. Selalu saudara gagal. Ternyata orang tuanya juga gagal terus-terusan. Pamannya juga adalah orang-orang yang selalu gagal. Gak heran anak-anaknya pun juga selalu hidupnya selalu ada di dalam siklus muter-muter, gagal terus. Itu adalah salah satu contoh negatif, siklus negatif saudara. Ada juga silsilah dalam keluarga yang pernikahannya dipenuhi dengan perceraian. Kakeknya bercerai, orang tuanya bercerai, sekarang anaknya bercerai. Dan juga bahkan saudara, sepupunya saudaranya juga banyak sekali perceraian saudara. Ini juga disebut dengan siklus yang negatif yang dalam keluarga. Ada juga anak-anaknya yang keluarganya mengalami depresi. Anaknya, kakaknya, orang tuanya depresi. Ada juga keluarganya yang mengalami sakit penyakit, keguguran, kecelakaan yang terus-menerus terjadi. Ini adalah juga contoh-contoh siklus-siklus negatif di dalam kehidupannya saudara. Coba cek saudara hidupmu. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan Anda? Kalau memang ini ada di dalam kehidupan Anda yang muter-muter seperti itu meskipun kau adalah orang Kristen. Yuk pagi hari ini menjadi pagi kemenangan. Membuat sejarah yang baru. Amin. Buat sejarah yang baru dalam hidupmu. Amin. Buat sejarah yang baru buat hidupmu. Kita lihat saudara ini adalah orang yang luar biasa. Ini adalah John F. Kennedy. Seorang presiden sekalipun saudara. Keluarganya saudara muter-muter ada di dalam siklus yang negatif. John F. Kennedy dibunuh. Terus orang tuanya mengalami kecelakaan. Dan semuanya banyak di dalam rumah keluarga besarnya saudara. Selalu saudara dikelilingi seolah-olah dikelilingi oleh hal-hal yang buruk lainnya. Overdosis lah. Dan semuanya itu saudara disebabkan karena apa saudara? Siklus negatif. Dan kita tahu saudara kutuk itu tidak dapat dibebaskan. Tidak dapat dilepaskan. Dengan apa saudara? Dengan minum obat atau terapi. Siklus negatif itu hanya dapat dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Ya, karena itu jemaat Tuhan, yuk kita sama-sama kembali, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita lihat lagi saudara, siklus jahat dalam keluarga. Kita bisa lihat Kejadian 12 ayat ke-11 sampai dengan 13. Ini adalah kisah tentang siapa saudara, tentang Abraham. Pada waktu Abraham mau masuk ke Mesir saudara, ia berkata kepada Sarai istrinya. Dikatakan memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ayat ke-12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat ke-13 saudara, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara paham ya ceritanya? Artinya apa saudara? Abraham ini punya istri yang namanya Sarai. Wonge ayu, wonge cantik. Ketika mereka masuk ke dalam negeri Mesir, saudara, Abraham ngomong sama Sarai, Sar, atau manggilnya sayang, gitu ya. Nanti kalau ditanya, ngomong ya, kamu itu bukan istriku, tapi ngomong kamu adikku. Supaya apa? Supaya aku ini nggak dimatiin, supaya aku nggak dibunuh. Paham saudara? Ya. Sangat-sangat memiliki roh ketakutan. Dia mengira-ngira bahwa
kalau dia mengakui sebagai suaminya, dia akan dibunuh. Ada apa saudara? Roh kebohongan. Anda paham maksudnya? Ada roh kebohongan yang ada di dalam kehidupan Abraham. Dan yang luar biasanya saudara, yang namanya kutuk, saudara lihat lagi di dalam Kejadian ayat ke-26. Kejadian 26 ayat 6 sampai dengan ke-7. Dikatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, si Ishak itu berkata, ini saudaraku, sebab ia takut, sebab si siapa saudara Ishak ini takut mengakui bahwa si siapa ini saudara, istrinya Ribka. Ishak takut kalau dia mengakui bahwa Ribka ini istrinya. Dia takut kalau dia juga dibunuh seperti Abraham. Anda maksud artinya? Ya, bapaknya bohong, gak mau mengakui istrinya karena istrinya cantik. Ishak juga melakukan dosa yang sama. Lucu ya saudara? Ya toh? Lucu ya? Betul? Betul ya? Lucu ceritanya. Tapi tanpa kita sadari, roh kebohongan itu mengalir dari bapaknya kepada anaknya. Amin saudara. Dan kita tahu saudara, apakah turun hanya ke Abraham terus ke Ishak tok? Ternyata enggak. Turun lagi ke Yakub. Istrinya Ribka ternyata juga punya roh kebohongan yang luar biasa sekali. Dialah yang mengajari siapa saudara? Yakub untuk membohongi papahnya dan juga membohongi siapa saudara? Esau saudaranya. Anda paham maksudnya? Ya, roh kebohongan, roh dosa itu. Kalau kita bisa lihat dari sini semuanya, ternyata itu turun dari orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu kita sebagai orang tua, betapa dibutuhkannya kita untuk bertumbuh secara rohani. Amin. Jangan kita berpikirlah dari wong Kristen orang sing alim-alim lah. Bukan soal seperti itu. Tapi kita tahu bahwa dosa yang ada di dalam diri kita sebagai orang tua itu bisa menurun kepada anak-anak kita yang berdampak buruk. Amin. Anda paham di sini? Yuk papi mami, jangan keraskan dirimu. Hari ini adalah hari pertobatanmu. Amin. Kalau engkau tahu dosamu saudara, engkau terikat dengan dosa perjudian, rokok, dengan dosa-dosa yang lain, saudara, yang mengikat dirimu. Yesus ada di tengah-tengah kita. Sebelum Anda keluar dari tempat ini, pastikan Anda hidupnya dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Amin, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, kita lihat lagi, saudara. Nanti saudara lihat lagi Yakub menipu ayahnya dan semuanya. Nanti ada Laban. Laban ternyata adalah paman daripada si siapa? Si Yakub ternyata juga tukang tipu juga. Ya tahu saudara bisa lihat darah kebohongan itu mengalir dalam darah mereka. Itulah yang disebut dengan siklus. Pola dosa yang berulang-ulang. Pola dosa yang turun-temurun merusak generasi. Dan menciptakan kutuk dalam keluarga. Kenapa saudara kita harus mengalahkan kutuk siklus negatif ini? Karena pertama saudara, karena kutuk itu sangat merintangi hidup kita. Kutuk itu sangat merintangi hidup kita. Kita gak mau jadi anak Tuhan yang ke gereja sih ke gereja. Tapi juga banyak sekali dosa. Kalau engkau berdosa, engkau gak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin mulutmu adalah penuh dengan kata-kata haleluya. Tapi imanmu gak bertumbuh saudara.
Mulutmu mungkin apa-apa sedikit-sedikit puji Tuhan. Tetapi kerohanian kita kan tidak dinilai dari puji Tuhan yang keluar dari mulut kita saja kan. Betul nggak saudara? Ya toh, ngomongnya sih baik saudara di gereja. Tapi di tempat pekerjaan kita tuh jadi batu sandungan. Di dalam keluarga kita jadi batu sandungan. Jadi contoh yang tidak baik. Kita nggak mau seperti itu saudara. Amin saudara. Ya, karena dosa ini sangat merintangi hidup kita. Ibrani 12 ayat ke-1. Ibrani 12 ayat ke-1. Dikatakan karena kita itu mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah, dikatakan apa saudara? Marilah. Marilah kita apa saudara? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana kita bisa memenangkan perlombaan lari saudara. Kalau di kaki kita ada ikatan rantai besi seberat 10 kilogram. Kita nggak mungkin bisa lari saudara. Betul ya saudara? Kita mau mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau ada dosa saudara, jangan dieman-eman. Jangan disayang-sayang. Amin. Karena itu adalah merintangi kehidupan kita. Ya, banyak orang yang terikat dalam kutuk kegagalan. Kerjanya siang malam, banting tulang, kerja keras, peras keringat, tapi hasilnya selalu mentok. Kantong seolah-olah dalam bahasanya apa saudara, kantongnya bolong. Duitnya dapat banyak, tapi hasilnya enggak ada. Pernah ya saudara ngelihat seperti itu ya? Kelihatannya uangnya enggak ngumpul. Ya, nah saudara kita enggak mau hidup seperti itu. Kita mau kerja keras, tapi kita mau juga hasilnya luar biasa. Tabungannya luar biasa, asetnya tambah. Dalam tambah tanda kutip saudara, semakin diberkati. Semakin sugih, ibaratnya seperti itu. Kita juga semuanya pengen sugih dan sugih pun enggak salah. Tapi jangan sampai kita jadi anak Tuhan wis kerja keras, kantongnya bolong terus. Selalu saja ada masalah demi masalah, kejadian demi kejadian yang mengapa saudara mengeluarkan banyak uang. Kita nggak mau hidup seperti itu. Amin saudara. Demikian juga ada orang yang kena sakit, kutuk sakit penyakit. Ya ke rumah sakit kemanapun dan beli obat yang paling mahal pun tidak ada gunanya. Karena apa saudara? Hidupnya selalu diserang oleh sakit penyakit. Dan kita lihat selama kutuk kematian, ada mau dikawal oleh presiden, oleh pas pampres yang seperti apapun, seperti John F. Kennedy pun, ya saudara, tentara yang paling luar biasa yang mengawal dia, tetap saja saudara dia dibunuh. Karena apa saudara? Ada kutuk kematian yang ada di dalam kehidupannya yang belum apa saudara? Belum dibebaskan. Hari ini saudara, hari ini Tuhan mau memutuskan rantai itu dalam kehidupan Anda. Semuanya katakan amin. Tuhan itu datang pada hari ini di ibadah kita. Supaya semua jemaat keluarga Allah diberkati. Amin saudara. Yang kedua, kutuk adalah warisan berbahaya untuk anak cucu kita. Kutuk yang belum dibebaskan. Kutuk apa saudara? Yang masih mengikat kita sebagai orang tua. Itu adalah warisan yang berbahaya untuk anak cucu kita. Kutuk yang tidak dibereskan akan menghabisi masa depan anak-anakmu kelak. Karena itu saudara, saya katakan kepada Anda semuanya jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan karena saya mau sok rohani. Kita semuanya penuh dengan kelemahan. Tapi ketika kita ada firman Tuhan untuk mematahkan kutuk, yuk kita mau sama-sama dibebaskan oleh Tuhan.
Amin. Dan stop dosa. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang kita ketahui. Kita harus semakin apa saudara? Hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Amin. Kita mau mewarisi kepada anak-anak kita hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang harus kita bereskan di zaman kita, saudara. Ya kalau enggak tuntas, maka akan menjadi batu sandungan bagi anak cucu kita. Kita lihat Daud, saudara. Daud dulu perang lawan Edom. Daud dulu perang lawan Edom, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat ke-14. Tetapi ada satu orang yang lolos. Namanya Hadad. Hadad ini berhasil melarikan diri. Hadad itu enggak mati, saudara, di zaman Daud mengalahkan Edom. Apa yang terjadi? Setelah Daud mati, Hadad ini kembali bangkit dan menyerang siapa, saudara? Raja Salomo. Saudara, karena itu mungkin ada di antara kita yang mengalami depresi, ketakutan, kecanduan, kebencian. Saudara, kita harus lawan, kita harus hadapi, kita harus patahkan, kita harus hancurkan semua roh kebencian, roh kecanduan, ketakutan, depresi, dan apapun yang mengikat Anda. Hari ini adalah hari pembebasan. Amin. Hari ini adalah hari pembebasan. DNA pahlawan akan diwariskan kepada keturunanmu juga. Keturunanmu akan berdiri di atas fondasi yang kokoh. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih berkemenangan. Ini adalah anak-anak kita satu saat nanti. Amin, saudara. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita mengakhiri kutuk dan siklus negatif dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, sadari dan temukan siklus negatif atau kutuk itu dalam hidupmu. Cari tahu, saudara, latar belakang keluargamu. Cari tahu, saudara, kehidupan ayah ibumu atau kakek nenekmu pada saat mereka masih hidup. Apakah mereka terikat dengan dosa? Dosa apa, saudara? Bunuh diri mungkin. Dosa perzinahan mungkin. Sakit penyakit. Atau mereka kecanduan alkohol. Atau mereka kecanduan atau terikat dengan dosa-dosa yang lain. Saudara, cari tahu. Kutuk yang mengikat mereka, dosa yang mengikat mereka. Karena apa, saudara? Ingat, kita nurunin dosa daripada orang tua kita. Nggak ada salahnya, saudara, ketika saudara ngobrol dengan orang tuamu, saudara ngorek-ngorek tentang masa lalu daripada orang tuamu. Amin. Kalau misal orang tuamu atau kakek nenekmu ada yang menderita penyakit diabetes, kau juga harus hati-hati. Jangan sampai kita suka makan makanan yang manis. Karena itu bisa membangkitkan gen yang selama ini belum aktif di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mungkin gak tahu orang tuamu semuanya sudah dipanggil Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberitahukan kepada Anda semuanya. Amin. Ya. Yang berikutnya, bagaimana kita menghadapi siklus yang negatif ini, saudara. Yuk hadapi menghadapi siklus negatif itu dengan sikap yang benar. Saudara nggak usah gusar, saudara nggak usah menyalahkan orang tua saudara. Saudara nggak usah menyalahkan siapapun, saudara. Saya juga salah satu anak yang mau digugurkan oleh orang tua saya. Karena orang tua saya menginginkan anak yang terakhir itu menjadi anak perempuan. Karena kakak saya 3-nya cowok semua. Kepinginnya anak yang terakhir perempuan. Ternyata laki-laki. Dulunya juga mau digugurkan. Gitu ya. Dulunya juga mau digugurkan. Tapi akhirnya enggak digugurkan, saudara. Makanya saya bisa berdiri di tempat ini dan bisa bersaksi kepada Anda tentang kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau Anda tahu, saudara, sikap dan Anda mendengar hal yang buruk tentang orang tuamu, saudara nggak usah takut. Saudara nggak usah menyalahkan orang tua Anda. Gara-gara papa, mama
sukanya ini, sukanya itu. Saudara ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik buat kita. Amin. Tuhan Yesus hari ini masih terus bekerja. Amin. Untuk membebaskan saudara. Jangan mau dicekam ketakutan. Hanya karena apa saudara? Mungkin orang tuamu mati muda. Bukan berarti Anda juga akan mati muda. Kalau orang keluargamu miskin bukan berarti Anda harus mengalami kemiskinan yang mengerikan seperti yang mereka alami. Kalau orang tuamu mengalami kegagalan terus menerus, tidak berarti kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan mengalami seperti yang mereka alami. Amin. Karena Yesus bersama dengan saudara semuanya. Amin saudara. Karena Yesus bersama dengan kita semuanya. Yang ketiga saudara, hancurkan belenggu kutuk itu nanti. Oh bukan, hancurkan belenggu kutuk itu sekarang. Gak sulit saudara untuk menghancurkan belenggu kutuk. Itu gak sulit sama sekali. Kutuk itu bisa dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Dengan kuasa apa saudara? Kuasa Yesus. Yang pertama, bagaimana kita bisa mematahkan kutuk dan siklus negatif. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Ya, ketika kita tahu bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya adalah saudara mau hidup baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Undang Yesus di dalam kehidupan kita. Undang Roh Kudus masuk di dalam kehidupan Anda. Sehingga semua siklus yang negatif, semua kutuk itu dipatahkan. Dan saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Amin saudara. Ya, saudara undang Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah identifikasikan siklus negatif apa yang mengikat Anda. Apakah Anda adalah orang yang suka marah-marah? Apakah kita adalah orang yang suka melukai orang? Ngomongnya ketus. Ngomongnya suka menyakiti orang. Kalau nggak nyakiti orang rasa-rasanya nggak yes gitu ya saudara. Rasanya puas banget kalau sudah nonjokin orang melalui kata-kata kita. Sukanya melukai orang. Kata-katanya kasar, gak mau kalah, gak mau mendengarkan mungkin. Ya sedikit tersinggung, sensitif banget. Apa-apa iri hati, gak mau ditegur, boros. Selalu membandingkan diri dengan orang lain dan hidupnya penuh dengan keminderan. Perasaan yang tidak layak, kecanduan dan semuanya saudara. Yuk kita bawa semua sikap negatif kita, karakter buruk kita ke hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan mau merubah kita, hidup kita supaya diubah seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, Tuhan mau merubah kita semuanya. Ya, untuk hidupnya seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, patahkan siklus negatif dan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di dalam nama Yesus kutuk dipatahkan, sakit penyakit dilenyapkan. Perceraian dihentikan di dalam keluargamu. Kegagalan dan kemiskinan diubah menjadi keberhasilan dan kesuksesan. Serta berkat yang melimpah. Amin saudara. Ya, yang keempat, deklarasikan kebebasan Anda, mulai berdoa. Dan katakan dalam nama Yesus saudara. Karena saya percaya nama Yesus ini nama yang berkuasa. Tidak ada nama yang lain yang lebih hebat, yang lebih luar biasa dibandingkan dengan nama Yesus. Amin. Karena itu deklarasikan kebebasan Anda. Mulai berdoa dan katakan dalam nama Yesus. Aku memutuskan semua siklus negatif dalam hidupku. Dalam nama Yesus anak-anakku diberkati. Hidupku diberkati. Mulai hari ini aku diberkati. Aku dibawa Tuhan terus naik dan bukan turun. Terus maju dan bukan mundur. Amin saudara. Ya,
kita deklarasikan. Karena itu saya mengajak Anda semuanya, saudara, yuk bangun pagi-pagi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengingatkan Anda, yuk setel jam 4 pagi buat apa saudara? Ngobrol sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Yuk berdoa sama Tuhan. Supaya kita mengalami hal-hal yang besar. Jangan berdoa cuma pada hari Minggu tok di gereja. Keliru banget saudara. Seringkali kita melewatkan hari-hari kita ngomongnya sibuk. Sampai kita melewati hari-hari kita tanpa doa. Ayo saudara, berdoa buat anak-anakmu. Berdoa buat bisnismu. Kita sama-sama lah, kita maju bareng-bareng yuk. Amin. Di tahun yang katanya tahun krisis seperti ini. Jangan mau saudara-saudara mengikuti krisis. Saya nggak tahu saudara, tapi saya nggak mau. Di tahun krisis ini aku mau semakin maju. Di tahun krisis ini aku mau semakin luar biasa. Justru di tahun krisis inilah aku mau semakin diangkat. Ingat kembali, saya nggak tahu saudara, tapi saya nggak mau. Saya mau semakin maju. Amin saudara, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, ya toh, mau umur kita mungkin yang semakin bertambah tua saudara, kita mau nggak mau semakin lemah, tapi kita semakin luar biasa. Tua-tua keladi semakin tua semakin luar biasa dalam Tuhan. Amin. Jangan tua-tua keladi semakin tua semakin ora bener. Semakin nakal. Karena mentang-mentang katanya karena di waktu kecilnya, waktu mudanya durung puas atau durung pernah melakukan dosa ini dan itu, makanya dilakukan di saat sudah tua. Gak mau lah. Amin. Mudanya alim, tuanya begajulan. Kita gak mau seperti itu saudara. Tua-tua keladi semakin tua semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, semakin tua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Rambut putihnya semakin banyak tetapi semakin cinta Tuhan. Waktu rambutnya hitam mungkin gak cinta Tuhan, tapi semakin rambutnya putih, umurnya yang dulu dari gocap sekarang lakcap 50 ke 60, semakin cinta Tuhan. Dari 60 ke 70, 70 semakin 80, semakin cinta Tuhan. Karena saya percaya orang yang semakin cinta Tuhan hidupnya gak pernah sia-sia. Amin saudara. Ya, karena itu saudara, yuk saudara deklarasikan kehidupan Anda, kemenangan dalam hidup Anda. Dengan apa saudara? Dengan nama Yesus. Amin. Deklarasikan hari-harimu dengan apa saudara? Dengan nama Yesus. Aku mau tambah sehat dalam nama Yesus. Amin saudara. Aku mau fresh, semakin tambah kuat. Pernikahanku mau semakin tambah indah, tambah harmonis, tambah bahagia. Keluargaku mau semakin kompak, semakin rukun. Aku mau semakin berbuah lebat bagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang aku selamatkan. Dan kesaksian tentang Kristus semakin luar biasa. Saudara, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya ingatkan saudara, yuk buat kesaksian. Amin. Saya senang sih bisa dengarkan kesaksian-kesaksian. Nanti setelah ini ada kesaksian dari jemaat Jogja, Solo, Jakarta. Saya mau ada jemaat Pekalongan yang muncul di TV-nya GBI, Keluarga Allah. Amin. Dari SGL-nya Pekalongan. Gitu kan? Ya toh dari Umtik, Butik. Ya toh dari Anda semuanya. Karena apa? Kesaksian tentang dahsyatnya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, yuk saudara, kita mau semakin luar biasa. Yang berikutnya ikut retreat encounter. Saya mendorong Anda untuk ikut retreat encounter. Ya, adakan nanti saudara bisa daftarkan diri kepada siapa? Kepada Mas Kleopas. Ya, supaya Anda bisa didampingi oleh para
konselor. Ya, terus saudara bisa ikut SOM. Saudara bisa ikut komsel. Saudara bisa ikut pelayanan di dalam gereja kita supaya apa saudara? Anda semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jangan hidup di dalam siklus yang negatif. Ayo pemain musik bisa maju ke depan. Ya, tapi kita mau jadi anak Tuhan yang semakin luar biasa saudara. Pagi hari ini saudara kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Ya, saya mau berdoa buat Anda. Saya mau berdoa buat setiap kita. Kalau ada di antara saudara yang mau didoakan, saudara bisa maju ke depan. Kita mau hidup kita dipenuhi dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara, hidup kita mau dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saudara menghampiri Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Saudara kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Oh sada shikabo, 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 sada shikabo. Bagaikan bejana Lord Jesus. siap dibentuk Bapa surgawi, Bapa surgawi. dan hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah hidupku Haleluya. di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Haleluya. Yesus, Haleluya, Roh Kudus, disempurnakan selalu Bapa di dalam nama Yesus, Bapa di dalam nama Yesus. setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari saudara-saudara coba cek hidupmu masing-masing. Pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita juga para hamba-hamba Tuhan ada di gereja kita saat ini. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan doa, saudara nggak usah malu, saudara bisa maju ke depan. Dan kita percaya Roh Kudus akan membebaskan kita dari segala macam ikatan yang mengikat hidup kita. Dosa yang mengikat kita. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yes, amin. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang merasakan dan ngalamin kok hidupnya berat. Kegagalan demi kegagalan. Anda ada di siklus negatif, saudara mungkin dikutuk. Hari ini Tuhan hadir untuk membebaskan kita. Yesus mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita, menghancurkan kutuk apa saja. Haleluya, Roh Kudus. Shikabo, 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 sada shikabo. Saudara hampiri Tuhan, saudara hampiri Tuhan, saudara hampiri Tuhan. Saudara hampiri Tuhan, saudara hampiri Tuhan.
sada shikabo, 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 shikabo. Dalam beberapa menit ini kita pakai waktu ini. Kita cari Tuhan. Roh Kudus, mari lawat kami satu persatu. Lawat umat-Mu yang ada di gereja ini, Tuhan. Lawat umat-Mu. Kami mau dibereskan semuanya dari segala hal-hal yang buruk. Dari dosa-dosa orang tua kami. Dari dosa-dosa orang tua kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Shikabo, 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 sada shikabo. Bapa, mari bebaskan. Patahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, patahkan Tuhan. Semua kutuk-kutuk yang membelenggu, yang mengikat anak-anak-Mu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siklus-siklus negatif. Siklus-siklus negatif ya Bapa di dalam nama Yesus. Aku patahkan di dalam nama Yesus siklus-siklus negatif. Siklus-siklus negatif ya Bapa yang ada pada diri anak-anak-Mu. Keluarga, lepas keluarga dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima berkat, terima anugerah. Terima kekuatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Shikabo, 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 sada shikabo. Shikabo, 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 sada shikabo. Di dalam nama Yesus. Hidupnya diberkati. Hidupnya dilimpahi dengan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami ini orang yang berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus. Ada pengurapan yang baru. Ada pengurapan yang baru. Ada pengurapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Bapa. Kutuk-kutuk yang membelenggu umat-Mu, anak-anak-Mu dihancurkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Kebebasan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Shikabo, shikabo, sada shikabo, shikabo, sada shikabo. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikabo, 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 shikabo. Oh, sada shikabo, shikabo, sada shikabo. Seperti-Mu Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan Yesus, aku memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan karakter yang baik. Suami istri Tuhan memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Suami yang mengasihi istri dan istri yang tunduk terhadap suami. Sehingga kami semuanya anak-anak Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus memiliki keluarga yang baik. Keluarga yang harmonis. Semua kutuk perceraian dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengikat kebahagiaan dan sukacita daripada anak-anak-Mu
dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Keluarga yang diberkati, keluarga yang ada gelak tawa, sukacita, kerukunan, keharmonisan. Dalam rumah tangga anak-anakmu ini Tuhan, melimpah-limpah Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga yang penuh dengan shalom. Rumah tangga yang penuh dengan shalom. Yang penuh dengan damai sejahtera. Yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah atas hidup mereka. Berkat-berkat secara finansial yang luar biasa. Mereka bukan hanya cukup tetapi melimpah Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan meluber sampai keluar. Sehingga anak-anakmu di keluarga Allah ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Anak-anakmu di tempat ini tidak akan meminta-minta kepada siapapun. Kesehatan yang terbaik buat anak-anakmu di tempat ini. Yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap berkat yang seolah-olah merintangi untuk anak-anakmu alami, dipatahkan di dalam nama Yesus. Berkat melimpah, berkat melimpah, berkat melimpah atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan semua anak-anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka orang yang berharga dan Tuhan Yesus sudah mati buat mereka. Yang terindah, yang terluar biasa. Menjadi bagian buat kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Dan kita akan memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Hari ini kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari segala belenggu. Mari kita datang saudara dengan persembahan, dengan rasa ucapan syukur. Percayalah saudara bahwa sesuatu yang baik mulai merubah kehidupan Anda. Taburan yang Anda bawa ke dalam rumah Tuhan akan dibawa Tuhan ke dimensi yang berbeda. Tadinya mungkin menabur tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tadinya menabur tapi rasanya tetap kering. Tapi hari ini saudara, semua kutuk dilenyapkan. Taburan yang Anda bawa ke dalam berkat Tuhan. Taburan yang Anda bawa ada di bawah berkat Tuhan. Sehingga apa yang Anda tabur akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Aku berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu. Mereka tidak menabur dengan sia-sia. Tapi taburan mereka akan dilipat gandakan. Taburan mereka akan dilipat gandakan di dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka akan diberkati. Usahanya, keuangannya akan luar biasa. Tubuhnya sehat, badannya sehat. Tuhan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam setiap kehidupan kami. Kami membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita memberikan dengan sukacita dan saya percaya Tuhan memberkati Anda semuanya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saya Ibu Hani Hartanto. Sedikit saya bercerita bagaimana anak ini tumbuh kembang yang selalu sakit-sakitan. Bahkan usia 1 tahun 6 bulan dia sudah harus CT scan dan dia bolak-balik sakit. Pernah saya harus keterima PNS, harus saya lepas untuk anak ini dan tetap juga sakit terus. Untuk terapinya saya sudah coba di rumah sakit seluruh Solo, Klaten, bahkan menghubungi berbagai banyak dokter anak, spesialis paru anak, pokoknya yang berhubungan dengan anak deh.
Jadi anak kami ini tuh kan dari tahap pertama dia masih ngomong itu bolak-balik gitu loh. Misalnya saya makan, makan saya gitu, kacau. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, salah saya apa? Apa yang saya lakukan sehingga saya harus diberikan anak seperti ini? Bahkan saya dapat penghinaan dari keluarga sendiri, orang-orang terdekat. Bahkan sampai saya diomongin gini, ibu kan dulu gini-gini orangnya, maksudnya berprestasi, kok punya anak seperti ini gitu. Nah, jadi di saat saya fase down itu bisa saya bilang, Tuhan terserah kamu deh, gitu. Pasrah saya datang kepada Tuhan. Pertama saya menerima diri saya dulu, bersyukur punya anak ini. Saya tidak menyesali anak ini ada dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang baik untuk anak ini, dan puji Tuhan, perlahan tapi pasti saya berhentikan semua itu terapi, obat-obat semuanya. Saya stop, saya bilang kalau Tuhan yang menjadikan anak ini, Tuhan juga yang beracara, Tuhan juga yang bertanggung jawab. Suatu hari saya metrika, saya ada waktu itu masih HP sudah bisa video, saya ngomong tiba-tiba dia nyambung gitu. Nah, mami nyetrika dia, mami nyetrika. Jadi saya seperti dikasih hikmat, videoin gitu. Jadi saya semua aktivitas dia saya videoin. Terus dia jadikan itu pembelajaran dia gitu, learningnya dia. Lama-lama dengan berlahan, tapi jujur kami bawa dia ke gereja, ke sini. Kami terkadang berangkat dari Klaten tuh jam 5 atau setengah 5 untuk ibadah pagi, kami jam 6 di sini ya. Selalu didoain Bapak, Pak Obaja memang. Jadi kami tuh bukan mengkultuskan beliau, bukan. Tapi kami percaya usaha kami tanpa bantuan doa dari Maya, mungkin anak ini tidak seperti ini gitu. Jadi dipetompang tangan setiap hari Minggu begitu tuh, kejar mana Pak Obaja, kejar tuh. Dan lama-lama dia, entah, saya nggak bisa ngomong ya, soalnya lidahnya itu dengan tersendirinya ngomong itu jadi teratur ya, jadi tidak bolak-balik lagi. Jadi seperti kita ini, nah bisa ngomong saya makan, jadi bener gitu strukturnya. Berlahan dengan pasti anak ini bisa tumbuh. Usia 4 tahun dia bisa calistung, dia bisa langsung SD, SMP, dan melesat gitu Bapak Ibu. Prestasinya juga langsung melesat di luar dugaan saya. Dari sini saya belajar keberserahan diri kita totalitas kepada Tuhan. Tuhan menyerah, dengan kita menyerah, Tuhan yang mengambil alih beracara dalam kehidupan kami. Bahkan saat mau di SMA ini pun, terus terang ini kan SMA yang mahal, ratusan juta untuk masuk ke sini. Saya pribadi tidak sanggup untuk nyekolahkan ini, tapi dia mencoba dan dia percaya Tuhan sanggup menolong saya, Mami. Tidak ada yang menolong kita selain Tuhan. Saya mau jalur langit, kata dia gitu. Karena bapaknya memang selalu mengatakan jalur langit nih kita jalur. Karena kanan kiri belakang kan kalau nggak punya backingan susah juga gitu di zaman sekarang ini. Tapi dia mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan pasti bisa, dan puji Tuhan dia lolos. Saya kayak nggak percaya, nggak bener, nggak iyo anakku ini lolos kok bisa gitu kan. Di luar nalar saya ya, karena saya tahu kemampuan anak saya gitu. Orang ke sana tuh kan pasti menang-menang yang hebat-hebat lah, OSN apa prestasi luar negeri gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, inilah anak saya sekarang dengan anugerah Tuhan tumbuh sehat, bertumbuh kembang, tambah tinggi, bisa diterima di SMA Taruna ini. Saya hanya bisa menangis ya, menangis terharu. Kalau jujur saat kemarin penutupan di Magelang, saya bilang Tuhan, bisa ya Tuhan anak saya yang dulu saya lihat dia dibully orang, dipersekusi, diejek, pokoknya terlalu banyak penghinaan untuk anak ini. Inilah Tuhan jadikan. Jadi saya di hati ini, nah maksudnya seburuk apapun kita, di luar misalnya nggak mungkin kata manusia, bagi Tuhan nggak ada yang mungkin. Ini anak saya. Saya percaya hal luar biasa akan Tuhan pakai anak saya untuk memberkati banyak orang. Dan jadilah seperti namanya Ipander Jekonia, laki-laki terbaik anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Semangat, jangan pernah menyerah dengan ujian apapun dalam hidup. Jangan pernah menyerah. Selama Tuhan masih ada, keajaiban itu ada. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom keluarga Laba Kalona yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami ucapkan banyak terima kasih buat Pak Dedi yang jauh-jauh dari Purwokerto, penuh semangat, berapi-api menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, memberikan setiap kita rema yang hidup, mengubah hidup kita dan menjadikan kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Bisa kami menyampaikan untuk info gerakan. Untuk yang pertama tujuan iman,
Untuk janji iman gedung gereja milik sendiri, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama via tunai, Bapak Ibu bisa menemui langsung ke Ibu Tri Yuliana. Kemudian untuk yang via transfer, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening persembahan Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Nomor rekeningnya ada di media. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa konfirmasi langsung kepada sekretariat untuk kami bisa konfirmasi cross check kembali. Kemudian untuk Komsel setiap hari Selasa sesuai dengan wilayah KKS masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kelompok sel, mari bersama-sama bergabung di dalam kelompok sel. Bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Pekalongan, di sekitar kota Pekalongan, nanti mungkin bisa datang ke gereja setiap hari Selasa jam 7 malam untuk bisa bergabung dengan komselnya Bapak Sutikno. Kemudian untuk Miracle Night Worship, untuk Jumat ini tanggal 28 November 2025 jam 7 malam onsite di gereja. Tadi Pak Didi menyampaikan rindu untuk keluarga Allah Pekalongan ada kesaksian. Di Miracle Night Worship ini, setiap Miracle Night Worship kita ada kesaksian Pak. Jadi setiap Miracle Night kita adakan sesi kesaksian. Jadi setiap jemaah, setiap pelayan Tuhan semuanya bisa dikasih ruang untuk bisa bersaksi, untuk menjadi berkat, untuk bisa menguatkan setiap kita juga. Kedepannya kita juga rencana untuk merekod kesaksian juga untuk bisa dijadikan berkat untuk sekitar kita dan juga untuk online dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan Pak Dedi untuk bisa mengisi Miracle Night Worship ya Pak. Nanti kalau ada waktu luang bisa kontak, bisa mengisi Miracle Night Worship. Itu nanti setiap Jumat terakhir Pak. Jadi setiap akhir bulan kita adakan Miracle Night Worship. Jadi Pak Didi kalau ada waktu kita bisa ajak, bisa mengisi firman di Miracle Night Worship. Kemudian untuk ibadah youth dan ibadah teens minggu ini kita liburkan terlebih dahulu. Kemudian untuk ibadah Kids Impact setiap hari Minggu jam 5 sore. Kemudian untuk minggu depan untuk Kids Impact kita akan diadakan untuk perjamuan kasih untuk minggu depan ya. Mari ajak Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih berusia kids, sekolah TK, SD, bisa bergabung bersama-sama nanti jam 5 sore atau bareng dengan ibadah raya sore. Kemudian pastoral service, kami rindu untuk melayani Bapak Ibu lebih lagi. Bapak Ibu yang rindu dilayani atau membutuhkan konseling, doa dan lain sebagainya nanti bisa menghubungi Sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan kini juga hadir di sosial media, ada di Instagram, TikTok, YouTube dan juga di Facebook Keluarga Allah Pekalongan. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan sosial media tersebut, kami mengajak untuk bisa memfollow, like, komen dan juga subscribe sosial media yang ada yaitu di sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian untuk Kids Impact Christmas Celebration, ibadah Natal sekolah minggu, kita akan adakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 bertempat di Safari Beach Batang. Untuk pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 9 November 2025 sampai tanggal 6 Desember 2025 dengan biaya sebesar 50.000 untuk satu kit dan juga satu pendamping. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti anak putra-putrinya yang mau mengikuti Kids Impact Christmas Celebration bisa mendaftar melalui kakak-kakak IRA atau nanti Bapak Ibu bisa tanya dulu ke sekretariat untuk informasi lebih lanjutnya. Kemudian untuk paket sembako murah spesial Natal, gereja mengadakan spesial Natal ini akan menjual sembako murah yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2025 jam 9 sampai jam 11 siang.
Untuk itu bagi Bapak Ibu yang rindu menabur acara ini bisa membeli subsidi paket sembako seharga 40.000 per paket. Pembelian paket dimulai tanggal 19 Oktober sampai tanggal 7 Desember 2025. Jika Bapak Ibu ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu bisa menemui ke Ibu Tri Yuliana. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan transfer, bisa langsung transfer ke rekening Bapak Nugroho Hadi Projo. Kemudian diberikan berita sembako. Kemudian untuk nanti bukti transfernya bisa dikirim ke nomor sekretariat. Jadi kita akan menjual paket sembako seharga 75.000 yang berisi beras, minyak dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan jual ke umum seharga Rp35.000. Jadi kita membutuhkan subsidi per paketnya sebesar 40.000. Jadi kita mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk menabur nanti bisa memberikan taburannya secara tunai maupun secara transfer. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke Bapak Cleo. Kemudian untuk perayaan ibadah Natal untuk Gereja Keluarga Allah Pekalongan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Desember jam 6 sore yang akan dilayani oleh Pastor Susan Rogi. Tanggal 25 Desember jam 6 sore itu hari Kamis ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengajak teman, keluarga, sahabat, rekan-rekan kita bersama-sama kita merayakan perayaan ibadah Natal tahun 2025 ini hari Kamis 25 Desember jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk informasi UC 2026 untuk pendaftarannya untuk KTA sebesar 200.000 tanpa konsumsi, kemudian untuk non KTA sebesar 250.000 tanpa konsumsi. Untuk informasi pendaftaran dan keterangan lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi ke sekretariat. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video Revival News. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air adalah simbol pertobatan dan kelahiran baru dalam Kristus. Jika Anda merasa Tuhan sedang mengetuk pintu hati Anda, jangan tunda lagi. Mari ambil keputusan untuk mengikuti baptisan air dan nyatakan iman Anda dengan penuh sukacita. Informasi lebih lanjut tentang baptisan air Keluarga Allah, hubungi kami di kantor sekretariat. Jangan lewatkan kesempatan berharga untuk mengikuti live streaming with Pastor Obaja setiap hari Rabu jam 6 sore. Acara ini dapat disaksikan langsung melalui YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Di sini Anda dapat berinteraksi, menerima berkat, dan mengalami pengurapan yang mengubahkan. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk turut menyaksikan bersama. Yes, it's really going to happen. The biggest gospel music festival in Southeast Asia is going to happen in Jakarta from the 16th to the 18th of January 2026 with special artists. Car Worship, Hillsong Australia, New Breed, Taya, Ron Kennelly, and many more. Get your tickets now. It's running out fast. See you there at G-Fest. Gospel International Festival 16-18 Januari 2026 di J-Expo. Beli sekarang dan dapatkan diskon 10% dengan kode referral ini. Tiket bisa kamu beli di aplikasi BBO. Let's worship together. See you there and God bless you. Supaya tetap terhubung dengan setiap momen di Keluarga Allah, follow akun Keluarga Allah di Instagram. Dan jika Anda membutuhkan informasi lebih detail, jangan ragu untuk menghubungi call center plus di 089 789 5000. Sampai jumpa di ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Saya yakin ibadah hari ini sudah sangat memberkati kita semua. Doa saya buat saudara, Tuhan mampukan Anda untuk jadi terang dunia. Jadi garam dunia, dimanapun Anda berada sepanjang minggu ini. Jadilah berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kutuk itu sudah dipatahkan. Amin. Dan kita menjadi umat pemenang yang melewati batas. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan break the limits. Katakan bersama. Kau berfirman ku melangkah dalam rencanamu Tuhan. Lewati badai takkan ku goyah. Berjalan mengikutmu Tuhan, langkahku surut firman-Mu. Bersamamu aku lebih dari pemenang. Dengan iman aku berkata, gunung-gunung pun berpindah. Bila Engkau di pihakku, siapakah lawanku? Take over, bangsa-bangsa pun menyembah-Mu. Break the limits, mujizat pun terjadi. Surga bumi pun bersuka di hadapan Raja Damai. Puji-pujian bagi Allah. Oh, 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 oh. Take over, bangsa-bangsa pun menyembah-Mu. Break the limits, mujizat pun terjadi. Surga bumi pun bersuka di hadapan Raja Damai. Puji-pujian bagi Allahku. Kita nyatakan dengan iman bersama-sama. Kau berfirman ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Lewati badai takkan ku goyah. Berjalan mengikut-Mu Tuhan, langkahku surut firman-Mu. Bersama-Mu katakan bersama. Yes, amen. Dengan iman aku percaya, gunung-gunung pun berpindah. Bila Engkau di pihakku, siapakah lawanku? Take over, bangsa-bangsa pun menyembah-Mu. Break the limits, mujizat pun terjadi. Surga bumi pun bersuka di hadapan Raja Damai. Puji-pujian bagi Allah. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu saudara. Yes, amen. Bangsa-bangsa pun menyembah-Mu. Break the limits, mujizat pun terjadi. Surga bumi pun bersuka di hadapan Raja Damai. Puji-pujian bagi Allahku. Puji-pujian bagi Allah kita. Hanya Dia yang berkuasa. Amin. Oh, haleluya. Oh, amin, amin.
Oh, katakan, angkat tanganmu. Angkat tangan kita, katakan, take over. Bangsa-bangsa pun menyembahmu. Break the limit, mujizat pun terjadi. Take over. Bangsa-bangsa pun menyembahmu. Break the limit, mujizat pun terjadi. Segala bumi pun bersuka di hadapan Raja Damai. Puji-pujian bagi Allah. Oh, 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 oh. Take over. Bangsa-bangsa pun menyembahmu. Break the limit, mujizat pun terjadi. Segala bumi pun bersuka di hadapan Raja Damai. Puji-pujian bagi, katakan, bagi Allahku. Oh, oh. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibadah kita sudah selesai, saudara. Dan saudara akan pulang ke rumah Anda masing-masing dengan karya Roh Kudus yang hebat dan luar biasa dalam hidup Anda. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan kiranya tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi engkau dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak akan pernah dapat menyentuh hidupmu dan menimpa hidupmu. Pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah serta kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan kita terima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.